'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me Halo say. teman-teman, kenalin aku Rini Oktaviana. Aku sama Christian, Wong. Saya Nandi Puji Indratno. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan. Langsung aja yuk, materi pertama kita akan membahas tentang jenis perubahan di dalam tim dan organisasi. Pada dasarnya, memimpin perubahan adalah salah satu tanggung jawab yang paling penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dalam prosesnya, seorang pemimpin itu melibatkan beberapa proses seperti membimbing, mendorong, dan memfasilitasi anggota-anggotanya untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang tidak pasti dan terkadang tidak bersahabat. Fokus perubahan yang ada melibatkan beberapa aspek. Yang pertama adalah peran atau sikap. Jadi yang dimaksud dengan sikap di sini adalah suatu organisasi itu ingin merubah sikap dari individunya atau keterampilan yang dimiliki individunya melalui pelatihan, teamwork, dan perubahan budaya organisasi itu sendiri. Dengan asumsi, ketika sikap itu diubah akan menyebabkan perilaku juga berubah. Nah, perilakunya itu yang diharapkan juga dapat menguntungkan organisasi itu sendiri. Dan yang kedua ada perubahan peran. Nah, peran di sini melibatkan beberapa hal seperti alur kerja, aktivitas, tanggung jawab, hubungan, kriteria, prosedur evaluasi, dan penghargaan. Jadi di sini mengubah aspek-aspek tersebut untuk mempengaruhi sikap dari individu itu sendiri. Ketika alur kerja diubah, itu dapat mempengaruhi kinerja individu. Ketika alur yang sebelumnya terlalu ribet dan diubah menjadi alur yang lebih simpel, akan memberikan motivasi individu tersebut untuk menyelesaikan tugas yang ada. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi. Teknologi sendiri biasanya digunakan untuk membantu mempermudah dalam proses menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan di sisi lain juga bisa digunakan untuk menghimpun informasi-informasi baru dan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Contoh penggunaan teknologi biasanya bisa kita amati di dalam sistem informasi SDM, sistem pelacakan penjualan, dan lain-lain. Nah, dalam penggunaan teknologi ini sendiri, perlu adanya konsistensi yang sangat kuat untuk mengoptimalkan dan meningkatkan teknologi itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang strategi. Strategi di sini yang dimaksud adalah strategi bersaing, digunakan untuk mencapai tujuan utama tim atau organisasi. Contoh-contoh yang bisa kita amati seperti ketika suatu organisasi itu ingin mengenalkan produk atau suatu layanan baru, atau bisa saja memasuki pasar baru. Pastinya perlu adanya strategi yang kuat, memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk dijalankan. Dan yang keempat, membahas tentang ekonomi dan orang. Nah, ekonomi dan orang ini bisa berbanding terbalik kinerjanya. Ketika kita ingin meningkatkan keuangan, maka kita harus merelakan hal-hal lain, contohnya seperti perampingan. Perampingan di sini seperti meng-cut pekerja-pekerja mereka yang tidak diperlukan, dan hal-hal lain juga bisa dilakukan seperti restrukturisasi organisasi dan penyesuaian kompensasi yang ada. Jika dirasa kompensasi terlalu tinggi, bisa diturunkan. Nah, sebaliknya, ketika suatu organisasi itu ingin fokus kepada peningkatan kualitas individu, maka dia bisa memberikan suatu pelatihan, di mana pelatihan itu pasti membutuhkan biaya kan. Ketika dia ingin meningkatkan kapasitas individu, berarti dia harus mengeluarkan biaya yang besar juga. Selanjutnya kita akan beralih ke topik mengubah proses. Di dalam topik ini ada tahapan dalam proses perubahan. Pada tahapan ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah unfreezing, kedua change, dan yang ketiga adalah refreeze. Nah, kita akan mengupas nih apa itu unfreezing. Jadi di dalam unfreezing ini, pihak-pihak yang ada di dalam organisasi itu sadar bahwa cara yang lama sudah tidak cocok lagi diterapkan di dalam organisasinya. Kemudian tahap kedua, change. Di sini, orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi itu mencoba untuk mencari cara baru, menganalisa apa yang bisa mereka lakukan. Lalu yang ketiga adalah refreeze. Tahap ketiga ini tahap di mana solusi-solusi yang ada tadi diterapkan dan diupayakan menjadi matang dalam penerapannya. Selanjutnya kita beralih ke tahapan dalam reaksi terhadap perubahan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah penyangkalan. Di sini orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi itu menyangkal adanya perubahan itu. Mereka tidak menerima. Dan selanjutnya adalah kemarahan. Di sini mereka karena tidak menerima sehingga mereka berusaha mencari sosok yang dapat disalahkan atas terjadinya perubahan itu. Dan yang ketiga adalah perkabungan. Di sini orang-orang yang ada merasakan duka yang sangat dalam. Dan yang keempat, mereka beradaptasi, di mana proses ini mereka berusaha menerima akan adanya perubahan itu dan berusaha mencari solusi bagaimana cara melanjutkan hidup mereka.
Setiap reaksi memiliki durasi dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kebanyakan terjebak di dalam tahap peralihan. Peran pemimpin sangat besar untuk mengontrol 4 tahap tersebut. Lalu ada pengalaman dan reaksi sebelumnya terhadap perubahan. Nah, di sini menjelaskan bagaimana seseorang bereaksi terhadap perubahan itu tergantung pada keyakinan umum yang mereka miliki. Nah, keyakinan umum itu dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya terhadap konflik atau perubahan yang ada dan karakter mereka sendiri seperti kepercayaan diri mereka, toleransi resiko mereka, dan keterbukaan mereka terhadap pengalaman yang baru. Mengalami perubahan-perubahan traumatis yang bertubi-tubi, itu dapat memberikan dampak yang berbeda juga terhadap individu. Mereka bisa saja dapat lebih termotivasi terhadap perubahan itu, dan atau mereka bisa saja malah down karena mereka takut dan kapok karena mengalami perubahan bertubi-tubi yang merugikan mereka. Selanjutnya adalah topik mengenai alasan menerima atau menolak suatu perubahan. Di sini, alasan orang-orang menerima suatu perubahan cenderung karena mereka patuh terhadap pimpinan, karena mereka sadar bahwa pimpinan tersebut memiliki hak yang sah untuk melakukan suatu perubahan. Nah, di sisi lain, mereka menerima juga karena mereka biasanya takut apabila mereka menolak, mereka akan mendapatkan suatu hukuman. Selanjutnya ada menerapkan perubahan. Nah, perubahan ini penting bagi perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kejatuhan atau turnover yang tinggi atau sedang mengalami penurunan kinerja. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai analisis atau sebagai manajer puncak untuk menerapkan perubahan apa yang harus dilakukan oleh perusahaannya tersebut. Nah, yang pertama yaitu menentukan apa yang harus diubah. Di dalam untuk menentukan apa yang harus diubah, maka ia harus mengetahui apa yang salah di dalam organisasinya tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiagnosis organisasi tersebut. Dilihat apa yang salah, masalah-masalah apa saja yang dalam perusahaan tersebut, maka harus didiagnosis terlebih dahulu. Yang kedua, memahami dinamika sistem. Nah, dinamika sistem ini sistem apa sih yang berjalan di organisasi tersebut? Nah, dinamika sistem ini melibatkan yang pertama hubungan yang kompleks seperti hubungan antara manajemen puncak dan anggotanya, atau yang kedua banyaknya penyebab dan penyebab dari masalah tersebut, hasil apa yang akan didapatkannya. Yang ketiga ada efek tertunda, dan yang keempat ada kausalitas siklis. Selanjutnya ada tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar. Di dalam untuk menerapkan perubahan, maka dukungan dari manajemen puncak itu sangatlah dibutuhkan di dalam melaksanakan perubahan ini, karena tanpa adanya dukungan dari manajer puncak, maka perubahan tersebut tidak akan terjalan dan tidak akan terlaksana dengan baik. Dan yang keempat ada kecepatan dalam urutan perubahan, di mana perubahan yang besar lebih berhasil ketika diterapkan secara perlahan. Perubahan membutuhkan perubahan struktur organisasi agar konsisten dengan strategi. Selanjutnya ada panduan untuk menerapkan perubahan. Nah, implementasi yang berhasil dalam organisasi membutuhkan berbagai perilaku kepemimpinan. Beberapa perilaku melibatkan aspek politik dan administrasi, dan lainnya melibatkan motivasi, mendukung, membimbing orang. Bahkan orang-orang yang pada awalnya mendukung perubahan akan membutuhkan dukungan dan bantuan untuk mempertahankan antusiasme dan optimisme mereka ketika kesulitan dan kemunduran yang tidak terhindarkan terjadi. Lalu, bagaimana sih visi itu mempengaruhi perubahan? Visi dapat memberikan rasa kontinuitas bagi pengikut dengan menghubungkan peristiwa masa lalu dan strategi saat ini dengan gambaran yang jelas tentang masa depan yang lebih baik. Sehingga, di dalam proses penerapan perubahan yang sibuk dan membingungkan, visi yang jelas membantu dan mengkoordinasikan keputusan dan tindakan layak orang di lokasi yang tersebar luas. Jadi, bagaimana perusahaan itu bentuknya di masa depan, bagaimana pasarnya di masa depan, itu akan memberikan gambaran atau motivasi yang jelas kepada anggota-anggota perusahaan untuk melakukan perubahan atau mencapai visi tersebut. Nah, selanjutnya ada karakteristik yang diinginkan untuk visi. Nah, sejumlah penulis mencoba untuk menggambarkan kualitas penting dari visi yang sukses. Penulis-penulis ini seperti Bennis dan Nanus, Kotter, Koses dan Posner, Nanus, dan juga Cici dan Devana. Selanjutnya ada elemen-elemen di dalam visi. Terdapat beberapa elemen. Yang pertama itu menyatakan nilai. Yang kedua adalah slogan. Lalu ada tujuan strategis. Dan yang terakhir adanya tujuan proyek.
Dan yang terakhir ada paduan untuk mengembangkan visi. Nah, di dalam untuk mengembangkan visi, maka ada beberapa pedoman untuk perumusan visinya. Yang pertama itu melibatkan pemangku kepentingan. Lalu, mengidentifikasi nilai dan cita-cita bersama. Lalu, mengidentifikasi tujuan strategis dengan daya tarik yang luas. Lalu, mengidentifikasi elemen-elemen yang relevan dalam ideologi lama. Lalu selanjutnya, terus menilai dan menyempurnakan visi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran dan inovasi kolektif. Kenapa sih harus mempelajari ini? Karena di lingkungan organisasi yang semakin dinamis dan kompetitif, kita harus mencari inovasi untuk terobosan baru di dalam organisasi dengan cara yaitu menggunakan pengetahuan baru. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan baru? Bisa kita dapat secara di internal maupun eksternal organisasi. Setelah mendapat pengetahuan baru, itu harus disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan diterapkan untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses kerja organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengetahuan ini diperoleh, disebarluaskan, dan diterapkan. Yang itu pertama, penciptaan internal pengetahuan baru, di mana di dalam ini banyak ide-ide yang mati sebelum diuji cobakan. Karena apa? Untuk memfasilitasi pengembangan dan persetujuan inovasi ini membutuhkan biaya yang sangat banyak. Maka sangat diperlukanlah yaitu sponsor untuk mendanai ide-ide yang seharusnya untuk dikembangkan biar tidak mati. Karena sponsor ini akan mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akuisisi eksternal pengetahuan baru, di mana di sini ada fungsi kepemimpinan yang penting, yaitu untuk mendorong dan memfasilitasi perolehan eksternal dari pengetahuan yang relevan. Di sini relevan ini dimaksudkan yaitu mendapatkan pengetahuan baru ini juga dari luar, yaitu contohnya penelitian, membaca buku, mendapatkan nasihat dari konsultan yang memiliki keahlian, mempekerjakan orang dengan keahlian khusus, memasuki usaha patungan dengan organisasi lain untuk meningkatkan kesempatan belajar. Selanjutnya yaitu tentang eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi itu melibatkan penemuan produk, layanan, proses, dan teknologi baru yang inovatif. Sedangkan eksploitasi itu melibatkan pembelajaran bagaimana membuat peningkatan bertahap dalam produk, layanan, dan proses yang ada. Selanjutnya yaitu tentang difusi pengetahuan dan aplikasi. Oke, selanjutnya yaitu organisasi pembelajaran. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang pedoman untuk meningkatkan pembelajaran dan inovasi. Yang pertama, rekrut orang-orang yang berbakat dan kreatif dan berdayakan mereka untuk menjadi inovatif. Yang kedua yaitu mendorong apresiasi atas fleksibilitas dan inovasi. Yang ketiga yaitu mendorong dan memfasilitasi pembelajaran oleh individu dan tim. Yang keempat yaitu membantu orang meningkatkan model mental mereka. Selanjutnya yang keenam memanfaatkan pembelajaran dari kejutan dan kegagalan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mendorong dan memfasilitasi berbagai pengetahuan dan ide. Nah, yang ke-8 itu pertahankan pembelajaran masa lalu dan pastikan terus menggunakan pengetahuan yang relevan. Yang ke-9 yaitu tentang tujuan inovasi. Selanjutnya yang ke-10 itu hargai perilaku kewirausahaan. Di sini karyawan yang menemukan produk baru atau menyarankan cara untuk meningkatkan produk dan proses yang agar harus menerima pengakuan yang sesuai dengan penghargaan yang setara. Dukungan dan kerjasama dari banyak orang dibutuhkan agar ide-ide baru diterima dan diimplementasikan secara efektif dalam sebuah organisasi. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dengan seksama.